udah dikubur itu ya, kronologis saya kalau menceritakan merinding. Orang dalam kajian, orang yang terkubur ini kan banyak meninggal, lalu dikubur ya, diiringin. Yang mengiringin itu 3, harta benda, anak, sama teman ya. Ini yang mengiringin, bukan yang mengiringin untuk di dalam kubur, tapi waktu mengiringin dia mau dikubur. Ada 3, teman, hartanya, lalu anak-anaknya gitu. Nah, ketika di dalam kubur nanti ini semuanya udah pergi ya, udah pergi, dia kan tinggal sendiri di kuburan itu ya. Kajian mengatakan baru dia nanti merasa, aku kok tempatnya gelap gitu ya, kok aku di sini. Baru nanti dia menyadarin, lalu jasad itu akan membusuk ya. Yang membusuk duluan itu adalah perut dan kemaluannya. Kenapa itu perut dan kemaluannya? Karena memang itu yang Allah tentukan. Saya ngeri banget saya menjelaskannya. Lalu itu saya mau singkat ceritanya karena panjang ini ya, nanti nggak cukup waktunya. Udah membusuk perut dan kemaluannya, nah baru besoknya wajahnya membiru, membengkak. Tapi dia itu hanya yang jasadnya, sampai nanti 2-3 hari ya, meletus ini perutnya, mukanya semuanya, lalu ada cacing-cacing di dalam tanah itu menggerogotin kita, sampai pada akhir waktu berapa hari gitu ya, kita hanya tinggal tulang belulang ya, tinggal tulang belulang yang bahkan tanpa sisa. Nah, ketika di dalam kubur pertama kali, begitu dia dikubur, begitu yang mengiringin sudah pulang, itu kan dia ditanya sama malaikat Mungkar dan Nakir. Kalau dia bisa menjawab, maka selamatlah dia, sampai nanti dia dibangkitkan lagi pada hari kiamat. Di awal kuburan pertama itu dia selamat. Tetapi kalau begitu di awal kuburan pertama dia ditanya sama Mungkar Nakir, nggak bisa jawab, lalu dia tidak punya bekal tadi yang amal jariah, ilmu bermanfaat, anak soleh. Nah, kalau ini tidak ada, itu juga mempengaruhi kehidupan dia di alam kubur pertama kali itu sulit. Dan kajian mengatakan ketika di pertama kali di alam kubur itu enak, maka sampai di hari kiamat nanti mau dihisab, mau itu akan enak gitu ya. Nah, jadi kita sebagai yang masih hidup bisa mempersiapkan diri dengan kajian. Mohon maaf kalau yang almarhum nggak bisa menjawab pertanyaan kubur, hajar, maka luluh lantak semuanya. Tetapi kalau yang masih hidup mempersiapkan, kok itu bisa nanti menjadi bekal di kuburan yang gelap jadi terang. Karena apa? Kita rajin baca Al-Quran, itulah penerang kuburan. Lapang kuburannya kalau kita rajin memberikan sedekah sama orang, maka terang. Lalu ketika kita bisa menjawab pertanyaan Mungkar dan Nakir, kalau kita rajin membaca surat Al-Muluk. Rasul sudah dijamin surga, tetapi beliau selalu membaca surat Al-Muluk setiap hari ya. Mudah-mudahan ini bisa membuat kita awal kita di kuburan itu menjadi baik ya. Masya Allah, ternyata begitulah kehidupan kita di dalam kubur.